Saudara, di sebelah saya sudah ada Ketua Umum AFPI sekaligus CEO Dana Rupiah dengan Bapak Encik S. Jafar. Pak Encik, apa kabar Pak? Baik, Siap. baik. Pak Encik, saya ingin tanyakan pantauan AFPI Pak. Ketika melihat periode pertengahan tahun ini, apakah memang siklus pinjaman online ini sedang mengalami peningkatan atau seperti apa Pak? Ya, betul, mengalami peningkatan. Seperti biasanya, saya rasa hampir semua lembaga keuangan merasakan hal yang sama, di mana adanya tahun ajaran baru. Sehingga kebutuhan pendanaan oleh masyarakat tentunya meningkat. Pinjaman online di pertengahan tahun ini ada indikasi kuat meningkat karena tahun ajaran baru, artinya pembiayaan sekolah. Tapi di sisi lain kita tahu juga bahwa sebenarnya, katakanlah untuk SD negeri Pak, itu biaya sudah gratis. Tapi ternyata ada juga orang tua murid yang kemudian melakukan pinjaman online untuk biaya seragam, kebutuhan lain dan lain sebagainya Pak. Apakah bisa dikatakan juga bahwa ini juga terindikasi karena faktor ekonomi masyarakat yang mungkin AFPI melihat sedang tidak baik-baik saja atau seperti apa? Sebenarnya sih bukan begitu ya. Kebutuhan itu pasti ada. Walaupun mungkin SD sekarang gratis ataupun biayanya kecil, tetapi biaya-biaya lain tetap dibutuhkan, seperti umpamanya untuk beli buku, seragam, dan sebagainya. Karena apa? Market kita memang adalah unbanked, market yang kecil, yang maksudnya masyarakat yang kecil ya, yang butuh mungkin hanya 2 juta sampai 4 juta. Ya kan? Nah, ini yang menyebabkan kebutuhan masyarakat itu meningkat dan menghubungin layanan kami, mungkin itu. AFPI sendiri melihat masyarakat kita apakah sudah cukup terliterasi untuk kemudian melakukan pinjaman online ke pinjol ataupun platform yang legal, atau ternyata masih banyak juga yang pinjam ke aplikasi ilegal? Kami bukan pinjol, itu yang pertama. Kami adalah pindar, pinjaman dari. Pinjol itu adalah yang ilegal. Besaran daripada pinjol ini dari dulu ini lebih besar daripada kami yang berizin dari OJK. Sementara saat ini kita ada di 80 triliun, 2 sekitar itu. Mereka itu di angka di 250 triliun. Jadi 2,5 kali lipat sampai 3 kali lipat. Peminat dan penggunanya lebih banyak. Kenapa kayak gitu Pak? Karena apa? Karena mereka itu lebih agresif, ya, dan mereka lebih lebih gampang, lebih mudah. Sepanjang dia bisa dapatkan, dia mencuri data pribadi, data kontak dan sebagainya, itu dia langsung ngasih. Sebenarnya untuk resikonya seperti apa Pak ketika masyarakat menggunakan pinjol? Yang paling menjerat masyarakat jadi menderita itu adalah bunga dan dendanya. Bunga dan dendanya? Ya, dia bisa pinjam 5 juta, tapi bayarnya bisa 30 juta. Ya kan? Dengan bunga berbunga, denda berdenda. Sementara kita kan diatur. Kalau pinjam 1 juta, itu tidak akan mungkin bayar di atas 2 juta. Nggak mungkin. Jadi paling banyak adalah 100% maksimum dari platformnya. Dan kita setelah 90 hari, itu aturannya, setelah menunggak 90 hari, maka denda, bunga, dan sebagainya itu di-stop. Sejauh ini Pak Encik, dari platform yang kemudian tergabung di AFPI sendiri, jumlahnya berapa Pak? Saat ini adalah 96. Dari 96 ini ada beberapa yang khusus membiayai pendidikan. Ada yang khusus membiayai pendidikan? Betul. Pendidikan itu berupa bisa uang kuliah, ya UKT ya. Bisa juga untuk beli laptop, bisa juga untuk beli peralatan kuliah. Dan yang penting adalah semua berhubungan dengan pendidikan. Tapi apakah itu bisa digunakan pinjamannya untuk misalnya sekolah dasar atau menengah Pak? Apakah memang khusus untuk kuliah aja? Jadi mereka bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan universitas. Gitu. Hanya untuk memastikan bahwa benar tujuan daripada pinjaman ini digunakan untuk pendidikan. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sekaligus CEO Dana Rupiah, Pak Encik S. Jafar, terima kasih atas waktunya. Terima kasih.
Saudara, di hadapan saya sudah ada Bapak Adif Razali, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan. Pak Adif, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih. Apa kabar, Pak? Kabar baik, kabar baik. Oke. Pak Adif, saya ingin konfirmasi, Pak. Untuk pinjaman online sendiri, ini trennya dari tahun ke tahun, khususnya dari tahun 2023 ya, Pak ya? Apakah memang terus mengalami peningkatan, Pak? Dari data di OJK sekarang, memang transaksi outstanding untuk pinjaman daring ini, di posisi terakhir sekarang itu sekitar 80 triliun. Yaitu trennya naik terus. Ini menunjukkan bahwa artinya minat masyarakat untuk menggunakan industri ini tetap baik, tetap trust lah di sana. Oke. Kalau dilihat dari bulannya, Pak, ketika memasuki pertengahan tahun ataupun tahun ajaran baru, ini nampaknya juga tren pinjaman daring ini meningkat. Apakah bisa diasumsikan bahwa banyak masyarakat kita yang mengakses pinjaman daring untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka? Sepertinya memang industri ini kena begitu mudahnya diakses oleh masyarakat. Artinya seasonal itu jamak terjadi lah. Ya, sama saja misalnya ketika dulu ya Lebaran, saya kira terjadilah lonjakan. Tahun baru, saya kira begitu ya. Termasuk juga dengan tahun ajaran baru kami kira. Ya, karena banyak masyarakat yang membutuhkan uang SPP saat ini misalnya, kemudian ada SPP-nya, kemudian baju seragamnya, ya perlengkapan sekolahnya, mahasiswa juga tahun ajaran baru, sehingga sangat memungkinkan memang terjadi peningkatan. Yang kami kira pun ini para pelaku juga sebetulnya mengantisipasi juga tuh, ya mereka siapkan untuk infrastrukturnya. Karena nanti akan tingginya demand di sana tadi. Tapi kami ingat juga kembali bahwa ya jangan sampai tadi, artinya terlalu impulsif minjamnya misalnya, sehingga akhirnya masyarakat terbebani minjam tidak sesuai dengan kemampuannya. Tetap walaupun kebutuhannya misalnya untuk pendidikan, ya tetap ukur juga kemampuan kita untuk mengembalikannya. Karena gimana pun pinjaman harus dikembalikan. Oke, pinjaman memang harus dikembalikan ya Pak ya. Karena gini Pak, saya punya data juga dari OJK, ini di bulan Juni 2024, untuk biaya pendidikan sendiri itu angkanya menyentuh 191 miliar. Kalau dibandingkan bulan-bulan lain, ini angkanya hanya belasan, bahkan mungkin puluhan miliar. Artinya kan memang tinggi sekali peminatnya. OJK melihatnya ini sebagai suatu hal yang memang aman-aman saja, masyarakat masih bisa mengembalikan, atau memang ini sudah terdesak nih sepertinya? Itu mungkin fenomena tadi yang di tahun ajaran baru kami kira ya. Jadi peningkatan angka tadi, kami kira kalau di angka tadi kan masih ratusan miliar ya, 100 miliar atau berapa disampaikan tadi. Kalau dilihat dari outstanding 80T lah misalnya saat ini, mestinya in percentage kan itu enggak, dalam persentase saya kira itu enggak terlalu besar, masih kecil ya. Tetapi OJK tentu mewaspadai hal ini terus. Tentu kami menghimbau untuk kepada para penyelenggara, ketika mendapatkan nasabah-nasabah borrower peminjam ini, lakukan tetap dengan govern, artinya lakukan scoringnya dengan baik. Ya, nggak semua orang minjam diberi, kira-kira begitu. Kalau dia misalnya nggak sesuai dengan kemampuan membayarnya, ya nggak bisa diberi dong. Ya, sehingga jangan sampai nanti memunculkan permasalahan di kemudian hari. Tapi dari OJK sendiri, betul tadi sudah dijelaskan melakukan pengawasan. Sanksi apa sih Pak ketika misalnya Pindar ini meminjamkan uang kepada masyarakat tidak sesuai aturan? Apa sanksi maksimal yang bisa diberikan oleh OJK? Sanksinya itu dari sanksi administratif, misalnya pembinaan, sampai kita bisa bekukan juga kegiatannya. Dan yang paling sekali lagi bisa kita fit and proper tuh pengurus-pengurusnya. Dan yang paling ultimate pasti bisa cabut izin usahanya. Kalau untuk pinjol Pak, apakah ini juga masih masuk dalam pengawasan OJK? Karena kan mungkin masih banyak masyarakat kita yang dalam tanda kutip Pak terjebak Pak, seperti yang tadi sudah kita bahas. Kalau pinjol itu kan tidak artinya yang ilegal maksudnya ya. Kalau ilegal itu tidak dirana di pengawasan OJK ya. Tetapi OJK dalam hal ini merasa berkepentingan juga untuk memberantas pinjam-pinjaman online ilegal tadi itu. Karena gimana pun ketika misalnya masyarakat terjebak di sana, masyarakatnya komplain segala macam, akan kembali juga ke OJK. Jadi yang ilegal tadi ini memang tugas teman-teman Satgas pasti memberantas itu semua, di take down segala macam. Sudah ribuan kami kira ya, sudah ribuan yang ter-take down dan ini berjalan terus tuh. OJK menghitung tidak Pak resiko gagal bayar Pak sejauh ini tuh seperti apa sih dari banyaknya pinjaman ini?
Risiko gagal bayar sekitar 3%. 3% Ya, dari total 3% dari total keseluruhan ya. Oke. 3%. Artinya ini masih sangat-sangat termanage, ya masih kecil, karena kan threshold kita di 5%. Ya. Tetap kita minta kepada para penyelenggara tingkatkan terus manajemen risikonya, ya, tingkatkan scoringnya. Tapi mereka juga bisa bekerjasama dengan pihak lain. Misalnya untuk memperkuat scoring yang tadi, yang misalnya bisa melihat seseorang itu bagus nggak historis keuangannya misalnya, ya. Sehingga kalau dianggap oleh si penyelenggara bagus, oke lah mereka salurkan. Kalau tidak, ya jangan salurkan juga. Nanti kasihan masyarakatnya juga. Oke, ini akan jadi pertanyaan terakhir Pak. Apakah kemudian OJK mungkin Pak merekomendasikan Pindar ini sebagai salah satu alternatif pembayaran bagi para orang tua yang ingin membiayai pendidikan anaknya? Atau mungkin ada metode lain yang mungkin dikatakan lebih aman atau mungkin lebih cocok Pak untuk dipakai orang tua, seperti apa OJK melihat? Tentunya OJK tidak secara eksplisit merekomendasikan Pindar untuk pendanaan pendidikan, ya, karena ada lembaga-lembaga jasa keuangan formal lainnya yang bisa digunakan oleh masyarakat tentunya, ya. Perbankan itu saya kira menyediakan juga banyak mahasiswa bukan pinjam dari perbankan misalnya atau lembaga jasa keuangan formal lainnya. Jadi ini akhirnya tetap kembali kepada masyarakat, ya. Di sisi di Pindar ada kelebihan-kelebihan di sana, mungkin dia bisa lebih mudah. Oke, Bapak Adif Razali, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK. Terima kasih untuk waktunya Pak. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih. Biaya pendidikan ini cenderung selalu naik. Selalu naik, kisaran mungkin 10 atau 20%.